warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Raliani dari kelas MJ 203 dengan NIM 240201010078 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rati Anggoro Wiais, SEMM CDMS CVOD. Di sini izinkan saya memaparkan UAS pengantar bisnis, yaitu mereview 5 video presentasi terbaik. Yang pertama ada 1 Pet Biocom Memorial Garden by Andi Mahfuz Hidayat. Saya akan mengulas sebagai berikut. A. Product overview. Apakah produk tersebut layak untuk dijual? Produk Pet Biocom Memorial Garden sangat layak untuk dijual karena relevansi pasar. Proposal ini mengatasi masalah yang signifikan dan belum terlayani di Indonesia, yaitu kurangnya pilihan yang bermartabat dan ramah lingkungan untuk penguburan hewan peliharaan. Banyak pemilik hewan peliharaan saat ini menganggap hewan mereka sebagai bagian dari keluarga, dan kebutuhan akan layanan memorial yang layak semakin meningkat. B. Promotion strategi. Apakah strategi promosi yang disampaikan dalam masing-masing proposal masuk akal? Strategi promosi yang disampaikan dalam video marketing akan dilakukan secara halus, menjangkau melalui media sosial, cerita dari pemilik hewan peliharaan, dan kolaborasi dengan komunitas hewan. Masuk akal dan cukup sesuai dengan era digitalisasi, tetapi bisa lebih diperkuat, yaitu dengan mempromosikan di media sosial. Sangat relevan. Media sosial adalah platform utama bagi komunitas pecinta hewan peliharaan untuk berbagi cerita dan pengalaman. Pendekatan halus melalui cerita dan testimoni atau user generated content dapat sangat efektif untuk produk yang bersifat emosional seperti ini. C. Consumer profile. Apakah sudah dijelaskan siapa saja yang menjadi target marketing masing-masing proposal? Video ini telah menjelaskan profil konsumen secara implisit namun cukup jelas, yaitu peduli lingkungan. Mengingat fokus pada biocom dan menyatu dengan alam, target pasar juga mencakup mereka yang memiliki kesadaran tinggi akan dampak lingkungan dan mencari solusi yang berkelanjutan. D. Analisis pesaing. Video ini tidak secara eksplisit menyebutkan kompetitor, namun mengisyaratkan bahwa kurangnya pilihan yang bermartabat dan ramah lingkungan adalah masalah utama, yang berarti pesaing yang ada adalah layanan kremasi hewan peliharaan konvensional atau layanan yang hanya menyediakan kremasi tanpa opsi memorial atau penguburan yang ramah lingkungan. E. Masukan dan tambahan. Berikut adalah beberapa masukan dan tambahan terkait proposal bisnis Pet Biocom Memorial Garden. Yang pertama, legalitas dan regulasi. Masukan dan tambahan. Berikut adalah beberapa masukan dan tambahan terkait proposal bisnis Pet Biocom Memorial Garden. Yang pertama, legalitas dan regulasi. Sangat penting untuk meneliti dan memahami sepenuhnya regulasi terkait penguburan hewan peliharaan di Indonesia, terutama jika melibatkan lahan khusus atau taman memorial. Pastikan semua izin dan persyaratan hukum terpenuhi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Yang kedua, branding dan storytelling. Perkuat narasi, memuliakan perpisahan dan cinta yang berubah untuk gunakan branding yang konsisten dan menyentuh di semua saluran komunikasi. Cerita dari pemilik hewan peliharaan yang telah menggunakan layanan ini akan menjadi aset promosi yang sangat kuat. Yang kedua, mereview Panel Live Studio by Sabrina Vinka Suharsono. A. Product overview. Apakah produk tersebut layak untuk dijual? Produk Panel Live Studio sangat layak untuk dijual karena relevansi pasar yang tinggi.
Proposal ini secara tepat mengidentifikasi masalah utama bagi konten kreator dan UMKM di era digital. Kebutuhan akan fasilitas live streaming yang memadai dengan meningkatnya tren live shopping dan pembuatan konten visual atau audio. Permintaan akan studio siap pakai dengan peralatan lengkap sangat tinggi. B. Promotion strategi. Strategi promosi panel live studio masuk akal dan sudah cukup sesuai dengan era digitalisasi, namun ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut, yaitu dengan promosi online, media sosial, Instagram Ads, endorsement. Ini adalah pendekatan yang sangat tepat. Target pasar konten kreator UMKM sangat aktif di platform seperti Instagram dan TikTok. Endorsement dengan kreator atau UMKM relevan akan sangat efektif dalam membangun kredibilitas dan jangkauan. C. Consumer profile. Video ini telah menjelaskan profil konsumen secara jelas, yaitu masyarakat, anak muda, dan UMKM. D. Analisis pesaing. Video ini menyebutkan kompetitor baru sebagai ancaman, namun tidak merinci siapa saja kompetitornya. Berikut adalah analisis dan tambahan kompetitor. Platform e-commerce dengan fitur live. Meskipun bukan pesaing studio, platform seperti Shopee Live, Tokopedia Play, TikTok Shop menyediakan infrastruktur live streaming yang memungkinkan pengguna untuk langsung siaran dari rumah dengan peralatan sederhana. Masukan dan tambahan. Pertama, diferensiasi lebih lanjut. Meskipun hal ilmuwan adalah nilai jual, dan panel live studio bisa lebih menonjolkan fitur unik atau pengalaman yang tidak ditawarkan pesaing. Misalnya desain interior studio yang unik, tema latar belakang yang beragam, atau layanan konsultasi singkat tentang performa live streaming. Yang kedua, program loyalitas yang lebih kuat. Selain diskon membership, pertimbangkan program point reward untuk referral atau akses eksklusif ke workshop atau event. Yang ketiga, saya akan mereview Natura Translate by Gundir Rarasati. Product overview. Produk Natura Translate sangat layak untuk dijual, bahkan memiliki potensi inovasi yang besar karena inovatif dan unik. Konsep menerjemahkan suara alam ke bahasa manusia adalah ide yang sangat inovatif dan belum banyak dieksplorasi secara komersial. Ini memanfaatkan teknologi AI dan pengenalan suara untuk tujuan yang bermakna. D. Promotion strategi. Strategi promosi Natura Translate masuk akal dan sangat sesuai dengan era digitalisasi, yaitu dengan promosi media sosial, kampanye, edukasi, dan konten menarik. Kedua, mencari model premium. Strategi ini sangat efektif untuk aplikasi. C. Consumer profile. Video ini telah menjelaskan profil konsumen secara jelas, yaitu institusi pendidikan dan penelitian, sekolah, universitas, dan lembaga penelitian yang berfokus pada studi ekologi, biologi, dan lingkungan. D. Analisis pesaing. Video ini tidak secara eksplisit menyebutkan kompetitor, namun berdasarkan deskripsi produk, berikut analisis dan tambahan kompetitor. Aplikasi pengenal suara burung atau hewan. Ada beberapa aplikasi yang fokus pada identifikasi suara burung, misalnya Merlin Bird ID dari Cornell Lab of Ornithology atau hewan lain, namun mereka biasanya tidak menerjemahkan suara ke bahasa manusia atau memberikan konteks yang lebih luas. Masukan dan tambahan. Pertama, akurasi dan basis data suara. Ini adalah kunci keberhasilan investasi besar dalam pengumpulan data suara alam yang berkualitas dan pengembangan algoritma AI yang sangat akurat akan sangat penting. Jelaskan bagaimana akurasi akan dijamin dan ditingkatkan. Yang kedua, monetisasi yang jelas. Meskipun model premium disebutkan, perlu ada rencana yang lebih rinci tentang fitur apa yang akan masuk ke versi premium dan bagaimana nilai tambah premium akan dikomunikasikan. Pertimbangkan juga model langganan untuk institusi atau paket data suara tambahan. Yang keempat, IO NCO
by Andrio Lintang Ramadhani. Product Overview. Produk YONCO Project sangat layak untuk dijual karena relevansi pasar yang tinggi. Proposal ini secara tepat mengidentifikasi tren dan kebutuhan akan dokumentasi visual yang menarik di lingkungan sekolah, terutama untuk buku tahunan BTS. Promotion Strategi promosi YONCO Project masuk akal dan cukup sesuai dengan era digitalisasi, namun ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut seperti 1. Penjualan langsung dan presentasi ke sekolah. Ini adalah metode yang sangat efektif untuk bisnis B2B, business to business. Seperti ini, pendekatan personal memungkinkan YONCO Project untuk menjelaskan nilai dan keunggulan mereka secara langsung kepada pihak sekolah. Kedua, optimalisasi media sosial, Instagram, YouTube, TikTok sangat relevan. Platform ini adalah tempat di mana siswa dan sekolah mencari inspirasi visual. YONCO Project dapat menampilkan portofolio, proses di balik layar, dan testimoni untuk menarik perhatian. Cek consumer profile. Video ini telah menjelaskan profil konsumen secara jelas, yaitu institusi pendidikan, sekolah dari tingkat TK hingga universitas. Yang kedua, komite panitia buku tahunan sekolah. D. Analisis pesaing, kebutuhan akan layanan profesional. Karena video ini tidak secara eksplisit menyebutkan nama kompetitor, namun menyiratkan bahwa ada kebutuhan akan layanan profesional karena tidak semua sekolah dapat memproduksi buku tahunan berkualitas tinggi secara internal. Berikut adalah analisis dan tambahan kompetitor. Event organizer, spesialis buku tahunan lain. Ada banyak PO atau production house yang juga menawarkan jasa pembuatan buku tahunan. Mereka mungkin memiliki portofolio dan pengalaman yang berbeda. Masukan dan tambahan. Berikut adalah beberapa masukan dan tambahan terkait proposal bisnis di YONCO Project. 1. Diferensi konsep yang lebih kuat. YONCO Project perlu lebih menonjolkan keunikan artistik dan modern. Yang kedua, portofolio digital dan interaktif. Selain website, pertimbangkan untuk membuat portofolio digital yang sangat menarik dan interaktif. Yang ketiga, program kemitraan dengan sekolah. Tawarkan yang intensif atau program khusus untuk sekolah yang menjadi klien berulang. 5. Saya akan mereview kantor konsultan desain by Berkat Eli Lauli. Gambaran umum produk atau layanan yang ditawarkan yaitu jasa konsultan desain dan perencanaan di NIAS sangat layak untuk dijual. Video ini secara jelas mengidentifikasi kebutuhan pasar yang kuat di NIAS, terutama dalam hal perencanaan, tata ruang berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur. Keterbatasan sumber daya manusia profesional di bidang arsitektur dan desain di wilayah tersebut menjadi celah pasar yang signifikan. B. Strategi promosi, kesesuaian dengan era digitalisasi. Strategi promosi yang disampaikan dalam presentasi ini cukup masuk akal dan sebagian sudah sesuai dengan era digitalisasi. Namun ada beberapa area yang bisa diperkuat. Strategi segmentasi pasar dan penargetan klien seperti proyek pemerintah, UMKM lokal, homestay, dan renovasi rumah pribadi adalah pendekatan yang tepat. Di era digitalisasi saat ini, penting untuk mempertimbangkan hal-hal berikut: situs web profesional, pemasaran konten. C. Profil konsumen. Ya, presentasi sudah menjelaskan siapa saja yang menjadi target market. Ini adalah salah satu poin kuat dari proposal ini. Target klien yang diidentifikasi meliputi pemerintah daerah, bisnis, masyarakat umum, institusi pendidikan, dan organisasi sosial. Identifikasi target pasar yang beragam ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang potensi klien di NIAS dan fleksibilitas layanan yang ditawarkan. D. Analisis pesaing. Presentasi ini belum secara eksplisit menyampaikan kompetitor dari layanan yang ditawarkan, meskipun disebutkan adanya keterbatasan sumber daya manusia profesional. Tidak ada identifikasi pesaing langsung
yang menyediakan layanan serupa di Nias atau di luar Nias yang juga beroperasi di sana. Tambahan kompetitor potensial yaitu konsultasi arsitektur atau desain existing lokal maupun luar Nias. Meskipun disebutkan terbatas, mungkin ada kantor konsultan kecil atau perorangan freelancer. Masukan dan tambahan. Berikut adalah beberapa masukan dan tambahan untuk proposal ini. 1. Riset pesaing mendalam. Sangat penting untuk melakukan riset pesaing yang lebih mendalam. Identifikasi nama-nama kantor atau individu yang sudah ada. Yang kedua, diferensiasi jelas. Meskipun penekanan pada budaya lokal sudah bagus, perlu dijelaskan lebih lanjut bagaimana tepatnya diferensiasi ini akan terlihat dalam desain. Yang ketiga, strategi pemasaran digital yang lebih rinci. Seperti yang disebutkan sebelumnya, detail tentang penggunaan situs web, media sosial, SEO, dan iklan online akan sangat memperkuat strategi promosi ini. Ini harus menjadi bagian integral dan rencana bisnis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.